Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handago Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, selama kita masih berpikir bahwa kasih Tuhan itu bersyarat, maka kita akan terus berusaha mendapatkannya dengan mencoba membuktikan bahwa kita layak untuk dikasihi. Akibatnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita akan merasa bahwa kita tidak berharga dan karenanya tidak layak untuk dikasihi. Kita menderita karena rasa bersalah, malu, dan dihakimi. Kita kemudian percaya bahwa kita tidak layak dikasihi dan seharusnya ditolak. Kita terus mencoba semakin keras, sampai terkadang kita merasa lelah secara emosional, secara rohani, dan bahkan secara fisik. Kita mencoba untuk menjadi lebih baik, namun di dalam batin kita merasa lemah dan hidup dalam ketakutan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita percaya bahwa kasih Tuhan itu berdasarkan pada keberadaan pribadinya dan berdasarkan pada apa yang telah Yesus lakukan dan bukan karena perbuatan kita, maka semua pergumulan di atas itu akan berakhir. Sekarang kita tahu bahwa Dia mengasihi kita dan bahwa kita tidak perlu mencoba membuatnya mengasihi kita. Kita sudah mengetahui bahwa kita memiliki kasih-Nya, dan Dia tidak akan berhenti mengasihi kita dalam kondisi apapun. Kita tidak lagi harus hidup di dalam ketakutan akan ditolak oleh-Nya karena kesalahan kita. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, yang perlu kita lakukan hanyalah bertobat dan menerima pengampunan Tuhan, serta menolak rasa bersalah yang datang bersama dengan dosa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dahulu saya juga suka berpikir, apa yang salah dengan saya? Namun sekarang saya tidak berpikir seperti itu lagi. Terkadang saya masih melakukan kesalahan, tetapi dalam hal ini saya belajar perbedaan antara siapa diri saya dengan perbuatan saya. Mari kita pahami bahwa diri kita bukanlah penampilan kita. Maksudnya adalah siapa diri kita dan perbuatan kita adalah dua pemahaman yang terpisah. Tuhan mengasihi kita karena siapa diri kita. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah anak-anak-Nya. Jika Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, lantas apakah Tuhan bisa tidak berkenan kepada kita? Jawabannya adalah tentu bisa. Yaitu pada saat kita berbuat dosa, Tuhan tentunya tidak berkenan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak berkenan ketika kita berbuat dosa. Dalam hal ini adalah terhadap perbuatan kita, dan bukan siapa diri kita. Tuhan sangat membenci setiap perbuatan dosa, namun Dia sangat mengasihi diri kita. Karena itu, Tuhan terus bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk membawa kita kepada tingkah laku yang semakin baik dan semakin saleh. Dia mengutus Roh Kudus untuk menginsyafkan kita akan dosa dan untuk mengerjakan kekudusan Tuhan di dalam dan melalui kita. Ini adalah pekerjaan kasih karunia Tuhan, dan proses tersebut terjadi selagi kita mempelajari firman Tuhan. Walaupun ada saat-saat di mana Tuhan tidak berkenan dengan tingkah laku kita, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi jangan biarkan apapun memisahkan kita dari kasih Tuhan.
karena melalui kasih-Nya yang tak bersyarat akan memampukan kita untuk menjadi lebih dari sekedar pemenang dalam hidup. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengerti sekarang, kami tidak perlu mencoba membuat Engkau mengasihi kami. Karena sejak kami belum dijadikan pun, sesungguhnya Engkau telah mengasihi kami. Kami percaya bahwasanya Engkau tidak akan pernah berhenti mengasihi kami dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan karena perbuatan-perbuatan kami di masa lalu, dan kami siap jadi pemenang. Saat ini hamba berdoa bagi pendengar program ini, kalaupun ada di antara mereka yang selama ini merasa ketakutan karena dihantui oleh kesalahan-kesalahan di masa lalu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan mereka, hidup mereka dibenarkan, dan hubungan mereka dengan Tuhan dipulihkan. Usaha mereka, pekerjaan, keuangan, pernikahan, keluarga, kesehatan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, supaya semakin banyak yang terberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya senantiasa menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.